Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, berjumpa lagi pada podcast Sampan, podcast Salam Pancasila yang disiarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Dan kali ini kita masih berada di Medan dalam rangka serial FGD Kerapuhan Etika bagi para penyelenggara negara. Saya, Sarwi Jastuti, saat ini tidak hadir sendiri sebagai perempuan di sini, tapi sudah berada dengan Ibu Suraya Kamaruzaman atau yang kita kenal dengan sebutan Kak Aya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, enaknya saya manggil Ibu atau Kak Aya ya? Biasanya kawan-kawan saya manggilnya Kak Aya sih. Oke. Jadi ibu itu hanya tok di kampus. Baik. Oke, lebih mendekatkan begitu ya. Oke. Kak Aya begitu. Baik. Dan juga sahabat Pancasila, Kak Aya itu juga merupakan founder dari Flower Aceh dan juga penerima UNDP Peace Award. Nah, apa itu Flower Aceh dan bagaimana kisah beliau mendapatkan prestasi sebagai penerima UNDP Peace Award? Nah, kita akan ulas dalam podcast kita kali ini. Baik, Kak Aya, mungkin Bapak diceritakan terlebih dahulu mengenai latar belakang Flower Aceh dan juga bagaimana kisah dari prestasi yang didapatkan dari UNDP Peace Award. Oke, baik. Terima kasih. Flower Aceh itu sebenarnya sebuah organisasi perempuan, ORNOP ya, organisasi non pemerintah yang saya salah satu pendirinya itu pada tahun 89. Jadi waktu itu saya masih semester, kayaknya tahun kedua deh, semester 5 yang kuliah di Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Nah, kenapa saya mendirikan Flower Aceh? Jadi karena ini sebenarnya cerita panjang ya, cerita lama. Awalnya waktu saya itu sekolah dasar, saya mulai melihat di kampung kami itu perempuan selalu ke sawah. Tapi sedikit sekali laki-laki ke sawah. Laki-laki itu lebih banyak di warung kopi. Nah, tentu saja saya waktu itu tidak menyadari ada soal ketidakadilan gender, beban beganda dan segala macamnya. Saya hanya merasa agak aneh gitu, kenapa ya? Itu sudah menjadi tanda tanya. Kemudian SMP, teman saya kelas 3 pindah ke Banda Aceh, ke SMP 6. Nah, teman-teman saya di SMP Luwu, saya mau menemukan 1-2 orang teman-teman dekat saya mulai tunangan, lalu tamat sekolah SMP menikah. Awalnya saya pikir itu ya dia mungkin dia seneng gitu ya, tapi kemudian ketika ada seorang teman bilang, kamu beruntung ya, kamu bisa sekolah, itu menampar banget gitu ya. Dan saya waktu itu punya komitmen, saya harus membagi keberuntungan itu pada perempuan lain, karena dia bilang saya beruntung bisa sekolah. Lalu apa yang saya lakukan? Saya pindah ke kota SMA 3, itu berat buat saya karena belajarnya itu kualitasnya berbeda dengan di kampung, jadi saya harus belajar keras sehingga nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang saya impikan. Sehingga ketika kuliah lah kemudian saya mencoba mendirikan lembaga perempuan. Tentu saja waktu itu sama sekali tidak berpikir bahwa itu namanya lembaga perempuan, itu bagian dari ORNOP, itu sudah ada tempat lain, nggak kepikir dan nggak tahu juga. Awalnya saya gabung di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus, berupaya untuk bekerja untuk isu perempuan. Tapi seperti biasa, pasti nanti berteman jadi bendahara, jadi sekretaris, kalau ada acara terima tamu, bawa konsumsi, jadi MC kayak gitu. Jadi saya bingung ini kenapa perempuan kerjaannya hanya seperti ini gitu ya. Bahkan ketika pengabdian masyarakat atas nama unit kegiatan mahasiswa, tetap aja kami disuruh ajarin memasak, ajarin bikin kue, bikin bunga, yang saya sendiri nggak pinter. Nah, jadi akhirnya bertemu sama beberapa kawan yang punya pikiran yang sama, kenapa nggak kita dirikin aja lembaga kita sendiri? Kita bisa lakukan sesuatu. Nah, karena kami mahasiswa semuanya bersikap volunteer dan tidak punya anggarannya cukup, kita memilih desa-desa yang dekat dengan kampus, lalu mulailah pertemuan ibu-ibu mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan, sampai ketemulah ada persoalan kemiskinan terstruktur, ketemulah persoalan cash bro, kesehatan reproduksi di mana perempuan banyak yang keguguran karena dia nggak tahu sedang hamil, lalu dia ke sawah atau kemudian dia baru keguguran tapi kemudian suami atau mertuanya ingin punya cucu atau anak laki-laki, sementara dia baru keguguran akhirnya hamil lagi, dan banyak persoalan seperti itu. Jadi benar-benar
kita memulai mengerjakan sesuatu berdasarkan berbasis situasi setempat, dan karena kami punya keterbatasan, misalnya contoh begini, persoalan case pro, akhirnya saya mencoba menghubungi puskesmas, minta kepala dokternya datang ke desa, kami organisir menjelaskan, karena pengetahuan itu kami nggak cukup misalnya, atau kemudian ketemu masalah tanah dengan masyarakat, tanah ulayat, tanah yang biasa dipakai untuk ekonomi oleh masyarakat, bikin garam, tiba-tiba diambil alih dibikin tambak. Kami datengin ahli hukum dari Fakultas Hukum, mengajak beliau ke desa menjelaskan, misalnya seperti itu. Nah, mulai dari situlah sampai kemudian kami mengetahui informasi bahwa sebenarnya ada persoalan yang lebih serius yang dihadapi oleh perempuan Aceh karena kita sedang menghadapi konflik dan banyak perempuan menjadi korban perkosaan oleh waktu itu aparat militer yang datang ke Aceh. Nah, jadi dan itu awalnya kami nggak tahu karena itu di PD, di Aceh Timur, di Aceh Utara yang jaraknya cukup jauh dengan kita. Kalau PD yang paling dekat tuh perjalanan sekitar 2 jam perjalanan naik mobil misalnya ya. Jadi dan itu membuat kami menjadi lebih banyak juga bekerja bersama teman-teman korban, mendampingi, kemudian mendatangkan kasus dan seterusnya. Jadi sebenarnya awalnya Flower itu lahir bukan karena misalnya ada konflik itu sendiri, tapi memang karena ada persoalan-persoalan ketidakadilan yang kita lihat dihadapi oleh perempuan, tapi belakangan kemudian sampai merambat ke persoalan konflik, lalu kita advokasi, lalu melakukan penguatan untuk perempuan-perempuan korban, kemudian melakukan pendataan kasus, sampai saya sendiri bersama teman-teman Flower Aceh sampai kita ikut berkali-kali ikut sidang PBB untuk bertemu pelapor khusus PBB di bidang kekerasan seksual untuk meminta dukungan supaya penghentian pengiriman militer ke Aceh, mendorong penyelesaian konflik secara dialog damai, dan kemudian supaya menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan melakukan campaign-campaign. Jadi itu. Nah, kalau ditanya sampai kemudian kenapa saya dapat penghargaan dari UNDP, agak sulit juga menjawabnya karena yang pertama itu memang yang meng-apply itu teman-teman yang lain ya. Saya dinominasikan oleh teman yang lain, tapi sebenarnya menurut saya walaupun saya yang menerima penghargaan itu adalah pengakuan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan di Aceh terkait upaya untuk mendorong damai. Karena ada banyak peristiwa yang dilakukan oleh perempuan di Aceh. Jadi perempuan sama konflik itu bukan cuma korban, tapi dia juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, melakukan perubahan, pendampingan di pengungsian, kemudian perempuan korban sendiri menjadi berdaya ikut mendatangi kasus-kasus pelanggaran HAM, kemudian mendorong pengembangan ekonomi, sampai kemudian mendorong kami melakukan membuat acara besar yang namanya Duk Pakat Inong Aceh atau Kongres Perempuan Aceh, yang dimana hadir hampir 500 perempuan berkumpul bersama selama 3 hari dari berbagai kabupaten kota khusus untuk membahas perempuan Aceh mau apa dalam kondisi perang, dan akhirnya tema utama yang muncul rekomendasinya adalah supaya penghentian perang itu melalui dialog damai, tidak lagi dengan mengirim senjata atau militer. Dan itu kami bawa ke Presiden untuk kami sampaikan hasil rekomendasi dari Kongres kami, dan kemudian meminta perhatian Presiden waktu itu Gus Dur untuk memfollow up hal tersebut. Jadi dan ini tentu saja bukan kerja satu orang, ini kerja banyak orang, bukan hanya yang di provinsi atau di kabupaten kota, tapi juga di grassroots. Proses-proses pendampingan dilakukan oleh teman-teman perempuan yang berada di mana-mana. Bahwa kemudian saya yang menerima award mungkin karena campaign dan lain-lain, tapi sebenarnya itu adalah award yang harus diterima oleh perempuan Aceh sebagai bentuk dari kerja-kerja yang kami lakukan bersama-sama. Mungkin begitu. Oke, representasi dari perempuan Aceh yang sangat inspiratif, Kak Aya. Jadi tadi Kak Aya mencoba untuk mendobrak adanya ketidaksetaraan gender begitu di dalam kondisi Aceh yang pada saat itu tidak hanya konflik tapi juga kondisi yang real di sekitar lingkungan Kak Aya sendiri dari masa Kak Aya masih kecil begitu ya, dan sampai juga berani menyuarakan tersebut kepada Presiden, dan itu sampai sekarang mungkin menjadi isu yang masih akan terus diperjuangkan begitu ya kepada seluruh perempuan, bahwa memang perempuan harus berdaya dan juga perempuan pada saat ini juga dapat hadir dalam segala lini pekerjaan. Nah, berkaitan dengan hal ini,
kembali kepada topik kita tadi adalah mengenai keteladanan elit politik atau dalam hal ini adalah penyelenggara negara. Nah, bagaimana juga respon dari perempuan sebagai kaya mewakili, merepresentasikan dari kalangan perempuan, melihat, memotret dan mengkaji bagaimana kebijakan yang ada dari masa ke masa, dari pimpinan atau penyelenggara negara dari masa ke masa ini sampai hari ini, apakah juga sudah cukup atau misalkan berdampak kepada semua warga negara, khususnya perempuan, atau seperti apa? Iya, memang Indonesia ini pertama kita bersyukur bahwa sampai hari ini di tengah keberagaman yang luar biasa, perbedaan yang luar biasa, kita menjadi sebuah negara yang masih boleh dibilang aman, tanda kutip ya. Tapi balik ke soal keamanan, aman yang substantif belum sepenuhnya. Kenapa saya bilang aman substantif belum sepenuhnya? Masih banyak perempuan jadi korban kekerasan dan perkosaan. Dan itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia dalam ranah publik, domestik, di tempat, di kantoran, di kampus atau di sekolahan. Dan itu dari tahun ke tahun meningkat. Data Catahu yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan itu berbicara banyak persoalan terkait tersebut. Itu satu. Yang kedua, juga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu banyak sekali masih yang sangat diskriminasi terhadap perempuan, bahkan juga kepada kelompok rentan lainnya. Kalau kita mengacu lagi kepada data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, dari tahun ke tahun juga jumlah peraturan daerah yang diskriminasi terhadap perempuan itu semakin meningkat, termasuk di wilayah kami di Aceh ya. Itu dari angka yang sangat kecil sampai berapa ratusan sekarang. Nah, ini juga menunjukkan bahwa terkait dengan peran elit negara, di mana sebenarnya pertama secara konstitusi disebutkan bahwa warga negara, perempuan laki-laki yang memiliki hak yang sama di depan hukum, itu menjadi persoalan. Artinya ketika melahirkan kebijakan-kebijakan turunan dari konstitusi, sebenarnya kan tidak boleh melanggar itu. Yang kedua, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi (CIDO) dari tahun 84. Menjadi Undang-Undang nomor 7 ya, kalau salah nomor 7 tahun 84. Itu berapa puluh tahun sudah. Tapi sampai hari ini itu persoalan diskriminasi terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh sebuah kebijakan masih terjadi. Nah, padahal salah satu mandat dari konvensi tersebut ketika Indonesia ratifikasi, selain membuat kebijakan-kebijakan yang adil gender, tapi juga memeriksa, memastikan, mengkoreksi kebijakan yang sudah ada yang tidak adil, sama kemudian memastikan kalau ada adat, budaya, tafsir ajaran agama yang tidak adil gender juga itu harus dikoreksi. Nah, jangankan koreksi yang sudah ada, yang muncul yang baru juga masih punya PR. Dan ini saya pikir menjadi persoalan sangat serius. Nah, contoh yang lain yang bisa dilihat nih, sedang banyak sekali debat kandidat pemimpin-pemimpin daerah. Bisa dengar di berbagai daerah bagaimana komen-komen para calon pemimpin itu terhadap isu perempuan. Ada yang bilang misalnya, nggak usah lah perempuan jadi pemimpin itu berat banget. Nah, ada lagi calon gubernur lain yang bilang atau wakil gubernur yang bilang itu untuk mengurangi angka pengangguran silahkan janda-janda kaya menikah saja dengan pengangguran. Ini kan menghina banget. Jadi maksud saya cara pandang itu akan mempengaruhi ketika pemimpin kita, cara pandangnya seperti itu akan mempengaruhi hasil nantinya. Bukan hanya dalam perencanaan, program dan alokasi anggaran, tapi juga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Itu akan sangat berpengaruh. Nah, hal yang tentu saja kita punya banyak hal yang baik juga ya. Contoh misalnya baru-baru ini disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan Kekerasan Seksual. Itu sebuah terobosan yang luar biasa di tengah persoalan kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi, yang selama ini tidak ada payung hukum yang secara spesifik yang mengatur secara detail mulai dari proses pencegahan sampai penanganan sampai penghukuman terhadap pelaku, bukan hanya dihukum tapi juga mendapatkan pendampingan psikologis sehingga kemudian tidak lagi menjadi pelaku ketika dia keluar dari penjara. Bahkan keluarga juga mendapat perlindungan konseling misalnya. Ini sebuah kebijakan yang luar biasa komprehensif. Tapi pembelajaran apa yang dapat dari situ? Perjuangan aktivis perempuan dan gerakan demokrasi untuk memastikan undang-undang ini
bukan sekedar cangkang kosong, bukan cuma judulnya bagus tapi isi substansinya benar-benar bagus, itu luar biasa, tahunan. Advokasinya dilakukan bukan hanya di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, termasuk kami yang di Aceh, melakukan workshop, melakukan pertemuan, membaca tanda kritis terhadap draft-draft yang beredar, yang berubah segala macam, sampai kemudian kita ketemu dengan anggota DPR RI perempuan dari Aceh untuk menitipkan pesan-pesan penting yang ingin kita advokasikan. Artinya itu juga dilakukan oleh teman-teman daerah lain, bukan cuma di Aceh. Yang saya ingin gambarkan bahwa sampai kemudian kebijakan itu lahir menjadi begitu baik, itu tidak kurang dari penting sekali keterlibatan masyarakat sipil untuk ikut dalam proses membuat kebijakan. Tapi kalau kita biarin mereka saja melakukan hal tersebut, maka itu kepentingan kelompok, terutama kepentingan partai dan golongan-golongan pendukung mereka itu menjadi yang utama. Tidak lagi melihat kepentingan masyarakat. Makanya kemudian masyarakat kita, masyarakat sipil penting banget untuk melakukan monitoring, memantau, memastikan. Ini kan masuk ke nilai-nilai etika ya, cara mereka kerja, bukan hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi mereka, ke golongan mereka dan atau partai, tapi kepentingan masyarakat umum termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian. Ini yang kemudian pengalaman-pengalaman yang kita lihat. Kita punya beberapa kebijakan yang bagus, tapi kita masih punya banyak PR untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang lahir itu tidak melanggar konstitusi. Oke, nah ini salah satu juga hal yang menarik begitu ya, bagaimana perempuan menyoroti mengenai kebijakan dan mungkin satu hal terkait dengan etika bagi para penyelenggara negara. Nah, apakah ini juga merupakan ada hubungan begitu ya Kak Aya antara etika yang dimiliki oleh para penyelenggara nantinya terkait dengan terhadap dengan hasil kebijakan yang nanti akan dibuat begitu? Pasti. Nah, jadi tadi salah satu hal yang disampaikan dalam makalah saya bahwa memang kemudian ada misalnya sebagai individu dia punya nilai-nilai yang dia pegang ya. Kemudian dan kemudian juga ada keinginan di luarnya. Ada keinginan dari kelompok golongan tertentu. Kalau yang individu ini tidak pegang nilai ya, tidak standar nilainya itu nggak dia pegang dengan baik, maka yang akan hasil dari kebijakan tadi tidak lagi sesuai dengan nilai, tapi kepentingan golongan tertentu. Jadi sebenarnya menjaga nilai-nilai integritas, misalnya seperti itu, menjaga nilai-nilai keterbukaan, memastikan dia bersikap nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi sebuah nilai harus dia pegang ketika dia mengaku sebagai pejabat publik. Ya, kalau dia mengaku pejabat publik, dia nggak bisa lagi hanya memegang nilai individu yang dia miliki mungkin yang lebih personal atau primordial berdasarkan tempat dia lahir, etnis yang dia miliki, agama yang dia anut, tapi dia harus pegang nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila yang dia tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika itu dia nggak pegang, dan etika tadi dia nggak pegang, maka kebijakan yang lahir akan sangat besar tarik-menarik antara berbagai kepentingan tadi. Di situ kemudian kenapa etika itu harus dipegang. Sekarang cerita gampangnya begini. Kita kan kalau bicara nilai itu bukan cuma bicara soal teori, tapi lihat hasil. Tapi lihat hasil bukan cuma hasil, tapi proses. Dalam artian begini, ini ada orang kaya. Misalnya contoh, ini ada orang kaya, ini ada orang miskin. Ada orang baik hati, dia malingin tuh orang kaya kasih orang miskin. Salah kan? Orang miskin makan, benar tercapai dia nggak lagi lapar. Tapi etika, nilai, moral, standar sikap semua itu cara dia kerja itu salah. Melanggar semua hal tadi. Bahkan jadi pelaku kriminal. Nah sama, jadi kalau kita bicara etika dan nilai nggak cukup dengan hasil. Proses harus kita lihat. Dia melanggar nggak aturan-aturan yang ada? Melanggar nggak standar moral yang dia pegang? Tapi kalau buktinya ini hasilnya bagus kok. Nggak bisa sekedar hasil bagus. Sejauh mana proses yang dia lewatin itu dia pegang nilai dan standar. Ya, saya kasih contoh yang paling gampang tadi dilihat. Kalau bicara di sini ada orang lapar, di sini ada orang kaya yang uangnya berlebih. Bahkan mungkin sebagiannya karena dia tahu ini uang berlebihnya karena korupsi. Nah, uang berlebihnya karena korupsi, udah deh gua rampok aja, gua kasih untuk orang miskin ini karena harusnya itu jatah dia. Tetap aja caranya itu salah. Tetap aja prosesnya nggak benar.
walaupun hasilnya tercapai. Jadi di sini sebenarnya paling gampang sebenarnya kalau mau mengukur. Jadi bukan hanya melihat kepada capaian atau dampak, tapi prosesnya juga harus menjaga nilai-nilai yang tadi itu. Oke. Dan proses itu mungkin bagi penyelenggara negara tidak hanya sekedar melaksanakan, melihat, tetapi juga lebih banyak mendengar. Nah, mendengar ini mungkin juga menjadi bagian dari dia beretika atau tidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu ya. Betul. Nah, apakah sejauh ini para penyelenggara negara itu juga sudah mendengar perempuan? Saya enggak, ya boleh bilang enggak. Sering sekali perempuan itu cuma jadi lip service, ya. Kalau pidato menyebut nama perempuan, ya. Dalam bicara menyebutkan contoh perempuan baik, pahlawan segala macam. Begitu diturunkan, kalau itu cuma ketika turunkan dalam perencanaan program dan alokasi anggaran, itu hilang semua. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan hal tersebut, maka itu belum terjadi. Sama kemudian kalau bicara soal memastikan perempuan juga didengar, mainstream gender menjadi penting. Kalau kita bicara mainstream gender, data terpilah menjadi persyaratan utama untuk melihat, ini ada kelompok miskin, berapa jumlah perempuan, berapa jumlah laki. Ya kan? Kalau level yang paling rendah ini mendengar suara perempuan, karena kan bicara para pengatur negara ini, penyelenggara negara ini kan bukan hanya mulai dari presiden, menteri, gubernur, kepala desa lah. Ya kan? Kepala desa. Bikin rapat malam hari, perempuan nggak bisa hadir. Karena kenapa? Biasanya yang menidurkan anak secara umum sehari-hari peran domestik itu dimainkan oleh perempuan. Melihat anak bikin PR, perempuan. Akhirnya dia nggak ikut rapat. Ya, atau dia hadir di rapat. Begitu dia hadir di rapat, ya, kesempatan dia berbicara nggak dikasih. Jadi sibuk, ya bapak ini, bapak itu segala macam. Sehingga kemudian perempuan cuma hadir secara fisik. Atau dikasih kesempatan bicara. Tapi ayo dong ibu-ibu yang gender semakin ditekan begitu, si perempuan yang selama ini tidak pernah ada ruang bicara di publik semakin ketakutan. Lalu pertanyaannya, di mana kehadiran substantif perempuan? Harusnya pertama ketika rapat pertemuan memastikan ruang di mana perempuan dan laki-laki bisa hadir. Satu. Yang kedua, memastikan suara perempuan dan laki-laki didengar secara fair. Yang ketiga, suaranya itu, ide-idenya didengar, dipertimbangkan jadi kebagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kalau perempuannya tidak punya pengalaman berbicara depan umum, tidak tahu cara menyampaikan, perlu berafirmasi action, dibuat pertemuan khusus dengan perempuan, mendengar suara-suaranya, dimasukkan dalam catatan keputusannya, dibawa dalam rapat besar. Nah, baru kemudian suara perempuan didengar. Nah, ini kalau mau, ini karena kan saya banyak kerja di 3 grassroots nih. Jadi harusnya kalau kita bicara keadilan setara ya begitu. Kalau dalam konsep prinsip SIDO itu setara substantif istilahnya. Jadi bukan sekedar hadir secara fisik tanda tangan absen di foto ada, tapi sampai ke ide-ide dia masuk menjadi bagian dari keputusan atau perencanaan ataupun kebijakan yang kemudian dilaksanakan dan dialokasikan anggaran sehingga itu bisa dijalankan. Nah, sama seperti misalnya ketika bicara misalnya contoh undang-undang tadi, ya. Kalau misalnya aktivis perempuan nggak bergerak mulai dari lembaga negara, Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, maka jangan heran kalau kemudian kebijakan yang lahir judulnya adalah memang tindak pidana pencegahan kekerasan seksual, tapi jangan harap isinya akan menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Sama kalau konteks kami itu di Aceh misalnya ada kanun, ya kan di sana ada satu kanun namanya kanun jinayat. Itu yang mengatur 10 jarimah istilahnya. Itu jarimah itu aturan terkait dengan persoalan-persoalan ya, misalnya judi, alkohol, dilarang minum judi, alkohol, zina dan lain. 2 hal masuk ke situ adalah perkosaan dan pelecehan yang sebenarnya isunya nggak setara. 2 hal ini adalah tindak pidana. Yang lain-lain itu kan pilihan-pilihan individu ya. Tapi kalau ini ada tindak pidana. Nah, kita melihat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya dilindungi di kanun itu. Tapi susahnya memasukkan tersebut kepada para pemimpin kami di sana untuk melihat bahwa ini dari kanun sendiri sudah tidak adil terhadap perempuan. Nah, dan itu berat sekali perjuangannya.
Yang mau dirubah ketika ini sedang advokasi perubahan hanya untuk pasal anak, tapi pasal perempuan susah sekali. Sementara di Kemendagri itu sudah sempat dikasih masukan, jadi harus direvisi, perbaiki, sesuaikan dengan kebijakan nasional menggunakan undang-undang tindak pidana pencegahan kekerasan seksual dan undang-undang perlindungan anak. Sehingga kemudian harapannya kanun kami menjadi jauh lebih sempurna dan benar-benar melindungi perempuan. Tapi perjuangan perempuan untuk itu tuh terus berat sekali. Nah jadi harusnya hak itu kan hak kita, hak dasar sudah diatur dalam konstitusi. Tapi untuk mendapatkan hak itu kayaknya kita harus kejar, berjuang dan rebut baru bisa dapat. Jadi dan ini harus dilakukan oleh perempuan. Kalau enggak dapat. Paling kalau pidato-pidato aja disebut. Ini emak-emak, bapak-bapak, ayah-ayah, emak-emak yang mulia, ayah-ayah yang bahagia dalam rapat pidato. Tapi realnya enggak. Atau cara lain. Oh kita nggak punya persoalan perempuan, buktinya banyak tuh pahlawan perempuan. Kita nggak punya persoalan perempuan sekian puluh ratus tahun yang lalu. Hari ini kita punya persoalan misalnya. Nah dan ini balik lagi ke etika pemimpin atau penyelenggara negara. Ketika mereka menafikan setengah dari penduduk atau rakyat yang harusnya dia layani, lalu pertanyaannya di mana letak etika, nilai apa yang dia pegang? Nilai apa yang dia pegang ketika kemudian dia mengaku sebagai pemimpin, tapi ada setengah dari hak rakyatnya dinafikan karena mereka berjenis kelamin perempuan. Jadi harusnya setiap pemimpin, perempuan dan laki-laki, itu tidak boleh lagi punya pandangan bias gender, tidak boleh punya pandang misoginis, tidak boleh melupakan kelompok-kelompok rentan, difabel dan lain-lain. Ketika mengaku atau mencalonkan diri sebagai pemimpin, dia harus menyadari bahwa saya pemimpin semua rakyat Indonesia, perempuan, laki-laki, beragam etnis, beragam agama, beragam kebiasaan, beragam bahasa yang barangkali bisa jadi berbeda banget dengan dia sebagai individu. Kalau dia belum mampu merawat itu, belum mampu melihat itu takkan di kepala, hatinya bukan cuma kepala, jangan mengajukan diri sebagai pemimpin. Nah jadi kalau mau jadi mencalonkan sebagai pemimpin bukan cuma bicara soal saya punya uang, saya punya partai pendukung, tapi saya sesungguhnya bisa melakukan apa untuk rakyat Indonesia dan nilai apa yang harus saya jaga supaya kemudian saya bisa menjadi pemimpin buat semua orang. Mungkin begitu. Oke. Nah, semakin komprehensif mengenai tadi perempuan berbicara terkait gender lalu juga terkait dengan politik begitu ya. Dan melihat bahwa penyelenggara negara saat ini mulai dari tingkat bawah sampai dengan mungkin yang paling tinggi itu juga masih membutuhkan sensitivitas untuk selalu mendengar ya Kak Aya ya. Dan ini mungkin menjadi pesan, mungkin kami mohonkan pesan dari Kak Aya bagaimana ke depan para penyelenggara negara itu lebih memiliki sensitivitas tidak hanya bagi kalangan tertentu atau kelompok tertentu, tetapi tadi bisa menjangkau ke seluruh lapisan warga negara. Iya, buat pemimpin Indonesia ini merdeka itu diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Beragam usia, beragam latar belakang, jenis kelamin yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Semua berkontribusi dengan cara mereka masing-masing, dari tempat mereka masing-masing. Sehingga harusnya hari ini ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin siapapun Anda harus ingat rakyat Anda itu seluruhnya dari Aceh kalau Indonesia ya sampai ke Papua itu punya hak yang sama untuk mendapatkan haknya. Dan Anda sebagai pemimpin yang harus diingat, Anda ini adalah melayani, fungsi melayani, tolong fungsi melayani itu dikedepankan. Jadi jangan posisi sebagai pejabat yang dikedepankan, tapi fungsi melayani. Jaga nilai etika. Kita jangan bicarakan sekedar bicara Indonesia punya Pancasila, tapi jabarkan nilai-nilai Pancasila itu dalam praktek baik dalam proses membangun negara atau merawat bangsa dan jadikan Anda sebagai contoh teladan buat rakyat.
Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih dan sangat menginspirasi nantinya kepada para penyelenggara negara ke depan untuk tetap dapat menjaga etika dan melayani lebih banyak kepada warga negara. Terima kasih Kak Aya. Sama-sama. Salam untuk perempuan Aceh. Insya Allah. Semoga selalu sukses di sana dan bagi kita semua sahabat Pancasila dapat meneladani apa yang juga dapat kita raih cita-cita sebagai warga negara sepenuhnya yang merdeka begitu ya Kak Aya. Terima kasih sahabat Pancasila telah menyaksikan podcast Sampan kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Pancasila. Salam.